yaitu dampak-dampak dari pendapatan ataupun makanan yang haram. Apa sih bahayanya teman-teman sekalian kalau kita punya pendapatan haram, hasil manipulasi, pencurian, kezaliman, riba, apalah segala macam. Yang pertama, dia akan menghilangkan keberkahan. Menghilangkan keberkahan. Keberkahan ini akan dihilangkan, dan makna keberkahan artinya kecukupan ya. Diambil daripada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, Muslim atau riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai. Kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bai'ihima. Artinya penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Di sini teman-teman kebetulan di Halal Expo lagi berdagang, maka ini jadi sebuah konsep dalam transaksi jual beli. Karena kata Nabi SAW, penjual dan pembeli dalam keadaan khiyar selama mereka belum berpisah. Apa itu khiyar? Maksudnya pilihan, lanjutin transaksi atau batalin selama belum berpisah. Lalu apa wasiat Nabi? Supaya penjual dapat uang halal, pembeli juga dapat produk yang halal, mereka bisa mendapatkan keberkahan dari keduanya. Uangnya si penjual walaupun sedikit dia dapat, maka bisa cukup untuk kebutuhannya. Pembeli yang membeli walaupun produk bekas bisa tetap lama dipakai olehnya. Maka kata Nabi SAW, jika keduanya jujur dan transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Antum mau jual motor, mau jual mobil, ini mobil atau motor pernah tabrakan enggak? Pernah. Di bagian depan sebelah kanan, tapi saya sudah masukin bengkel, silakan dicek. Jujur, transparan. Oh, enggak pernah tabrakan, padahal sudah 7 kali tabrakan. Dia pikir jadi transaksi, enggak jadi transaksinya. Paling pembelinya ambil nomor telepon pergi, enggak ada lagi. Antum capek telepon pun enggak mau jadi transaksi. Ini sabda Nabi, enggak mungkin salah. Jujur dan transparan diberkahi. Walaupun uangnya sedikit, jadi berkah uang itu. Walaupun produk yang dibeli bekas, jadi berkah. Ada subhanallah, mungkin teman-teman pernah beli produk bekas, tahan sampai sekian tahun, nggak rusak-rusak. Sampai ada orang warisan dikasih kepada anak cucunya terus berkelanjutan, produk itu masih disimpan, masih bisa dipakai. Halal. Bahkan ulama mengatakan rezeki halal tidak akan hilang. Sampai sebagian ulama pernah saya temui, kalau handphone mereka tercecer, lalu kemudian lagi dicari, beliau mengatakan rezeki halal tidak akan hilang. Ditemukan subhanallah handphone itu. Tapi kalau uang haram baru dipakai jatuh, entah kemana, hilang. Cari setengah mati nggak dapat. Yang halal itu luar biasa. Lalu kata beliau, sebaliknya kata Nabi SAW, jika menyembunyikan dan berdusta, maka dihapuskan keberkahan jual belinya. Mana dihapuskan keberkahannya adalah dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang bisa dia gunakan. Walaupun antum dapat untung besar, maka habis. Tiba-tiba kita baru sadar, kok sudah habis ya? Kemarin saya dapat 50 juta, habis. Kayak gak ada berkahnya. Ada orang mungkin keuntungan 50 ribu, berkah. Beli makanan, dia makan sama istrinya, ada mertuanya numpang, ada ini, ada itu, macam-macam. Allah berikan keberkahan. Terutama teman-teman sekalian, ada orang lebih buruk lagi, dia kuatkan kebohongan dia itu dengan sumpah palsu. Wa na'udzubillah. Demi Allah nggak pernah tabrakan. Demi Allah begini dan begitu. Transparan. Kenapa anda mau tinggalkan rumah ini? Kenapa mau jual? Oh, saya tidak cocok tinggal di sini. Kenapa? Sunyi, misal. Jauh dari masjid. Memang alasan masuk akal. Atau mungkin pernah ada pencuri masuk. Saya terus terang pribadi ketakutan karena pernah ada pencuri masuk. Jadi saya mau pindah. Atau saya mau dekat dengan orang tua saya. Enggak usah sembunyikan. Bilang aja terus terang. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan berkahi. Allah akan buat hati orang itu terbuka untuk membelinya. Enggak usah khawatir. Kata Nabi SAW, al-halifu munfikatun lis-sil'ati munhikatun lil barakah. Bersumpah bohong itu untuk melariskan barang dagangan akan menghilangkan keberkahan. Jadi tidak ada lagi manfaatnya buat dia. Keberkahan itu sekali lagi sesuatu yang Allah buat cukup ya. Jadi kualitasnya
dijaga, kuantitasnya akan ikut dengan kualitas itu. Jangan antum sibuk dengan kuantitas jumlah, lupa dengan kualitasnya. Mau halal, mau haram terserah, pokoknya banyak, nggak bisa. Fahami poin ini teman-teman sekalian. Dan ingat, saya ingatkan tadi, efek yang paling bahaya adalah antum bisa saja mencuri 1 juta teman-teman. Percaya lisan saya ini teman-teman sekalian, Allah akan datangkan buat antum yang akan antum keluarkan uang berlipat-lipat dari 1 juta itu. Mungkin antum akan sakit berobat 100 juta. Padahal itu efek dari ambil uang 1 juta tadi. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Bahaya sekali efeknya itu. Yang kedua, dampak yang negatif sekali, berbahaya akibat dari pendapatan haram ini, doa tidak dikabulkan. Kita mau apa lagi teman-teman kalau kita berdoa kepada Allah tidak diberikan? Mau sembuh dari penyakit, mau dimudahkan jodohnya, mau diberkahi usahanya supaya maju, gitu kan. Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang kaya raya, terkenal sukses dalam perdagangannya. Maka dikatakan, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Hadis ini sahih riwayat At-Tabarani, yang artinya, wahai Sa'ad, perbaiki sumber makananmu, maka pasti doamu terkabulkan. Jadi pendapatan berpengaruh pada dikabulkannya doa. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, waqad dzakara ar-rajulu yutilu as-safara ash'atha akbara yamuddu yadihi ila as-sama'. Nabi SAW pernah mengatakan atau disebutkan atau beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh. Ini tandanya letih dia melakukan perjalanan untuk mencari pendapatan. Rambutnya acak-acakan, kotor semua berdebu, lalu mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, sementara sumber makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, sumber minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, dan juga pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia pun diberikan makanan dari sumber haram. Fa anna yustajaba lidzalik, bagaimana bisa diterima doanya? Dan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi subhanallah, bukan hanya sekedar kita mencari sumber haram, kalau kita dikasih sumber haram pun itu berpengaruh. Apalagi kalau kita ketahui ya. Tentu di sini teman-teman, kita kalau diberikan makanan oleh orang, hukumnya hukum zahir yang kelihatan. Kalau orang itu memberikan kepada kita, seperti saya disiapkan air oleh panitia atau teman-teman diberikan, ditraktir oleh temannya, kita kalau belum tahu sumbernya dari mana, kita nggak usah tanya sumbermu dari mana, halal atau haram nggak. Tapi kalau secara zahir secara zahir dia orangnya baik misalnya. Tapi kalau kita tahu sumbernya dia haram, ya, jelas praktisi ribawi misalnya, atau apalah pemanipulasi data dan apalah, ya, atau mungkin pelacur, wa'naudzubillah dan yang lainnya, maka jangan pernah makan, tolak. Maaf saya nggak bisa. Karena profesi anda begini, gak masalah. Bisa dikasih ke orang lain atau jangan, atau nasihati dia, karena ini tidak boleh, haram. Nasihati. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga adalah penghalang dari diterimanya sedekah, haji, umrah, dan semua yang di dalamnya terdapat harta haram. Apapun sifatnya, ibadah kita bisa menjadi tertolak karena sumber pendapatan haram. Ini semua beranjak daripada hadis Nabi SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya mau berbagi, pernah saya ngisi di satu masjid di Jakarta ini. Pada saat selesai ceramah, panitia mengatakan kepada saya, Ustaz, bisa buat jadwal lagi nggak rutin? Saya bilang kalau jadwal saya nggak bisa janjikan sekarang, tapi insya Allah kita lihat. Lalu kemudian saya sempat tanya, masjid ini siapa yang bangun? Maka dia menyebutkan salah satu perbankan ribawi. Ini dibangun oleh bank ini. Jadi murni dari bank, dari riba uang itu. Maka saya bilang, maaf, saya tidak akan pernah ngisi di sini. Lalu apa? Apa yang harus kami lakukan, Ustaz?
Solusi kalau anda mau dengar dari saya, tebus uang yang pernah dipakai bangun masjid ini. Jangan usah runtuhkan bangunannya, tapi misal pernah biaya bangunannya 100 juta, keluarkanlah 100 juta, sampaikan kepada jemaah di situ, masjid ini pernah dibangun dari uang ini. Kita sekarang mau tebus supaya kita semua boleh sholat di sini. Apa-apa. Maka dari sedekah jemaah yang ada, kita bisa bayar tebus, sedekahkan. Kalau itu selesai, maka itu lebih mudah. Dan subhanallah, masjid-masjid yang dibangun dari sumber haram ini kita tidak temukan ada orang sholat, kecuali 1-2 orang. Tapi masjid yang halal, biar kecil, penuh orang sholat. Allah SWT berkahi itu. Itu kita bicara tempat ibadah, apalagi yang lainnya. Rumah, biar mewahnya luar biasa, orang kalau lewat semuanya kagum, maka kita akan temukan kepenatan, gelap, masuk nggak nyaman, karena sumbernya haram. Tapi rumah gubuk dari sumber halal, walaupun biasa, saya berapa kali masuk ke rumah-rumah, Masya Allah gubuk, tapi luar biasa gitu. Kita nyaman di dalam. Mungkin dihidangkan cuma minuman teh biasa, tapi nyaman kita minum, karena halal. Halal itu berbeda teman-teman. Dia juga punya rasa bahkan gitu kan. Maka kita akan kembali kepada sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini teman-teman, setiap kali saya membaca, saya sendiri merasa betul-betul luar biasa, kayak sebuah tamparan yang sangat keras, ya. Tanda kutip di sini, agar kita lebih hati-hati gitu. Kata Nabi SAW, "Idza kharaja ar-rajulu hajjan binafaqatin tayyibah wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik nadahu munadin minas sama' labbaik wa sa'daik zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur wa idha kharaja bin nafaqatil khabitha wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaika nadahu munadin minas sama' la labbaika wa la sa'daik zaduka haramun wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur." Apa kata Nabi SAW? Jika seseorang pergi berhaji dengan nafkah yang baik, halal, dan dia menaruh kakinya di lembah, di jalanan, mulai dari jalan, kaki mulai keluar rumahnya, naik ke mobil, ke bandara, naik pesawat, dan seterusnya. Lalu dia berseru, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Maka penyeru berseru kepadanya dari langit, malaikat menjawab dari langit diperintahkan oleh Allah, labbaika wa sa'daik, dijawab panggilanmu yang santun itu dan kebahagiaan akan bersamamu. Bekalmu halal, kendaraanmu halal, dan hajimu mabrur tanpa berdosa, maksudnya diterima, dosamu dimaafkan. Jadi belum kerjakan haji, karena sumbernya halal, diampuni dosanya. Jika ia keluar dengan membawa nafkah yang haram, buruk di dampaknya, dan menaruh kakinya di lembah, lalu menyeru labbaik Allahumma labbaik, tapi dari uang korupsi, curian, riba, dan yang lainnya. Ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Maka penyeru berseru kepadanya dari langit, malaikat akan berkata, la labbaika wa la sa'daik, tidak dijawab panggilanmu itu dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Bekalmu haram, nafkahmu haram, dan hajimu tidak mabrur. Ini hadis sahih riwayat At-Tabarani, hadis yang mulia sekali. Ini kita sayangkan, di Indonesia ada orang pergi haji dari uang riba. Harus mereka faham hadis ini, tidak diterima, percuma. Jangan coba-coba ibadah dengan itu. Bangun masjid dari uang haram, gimana caranya? Gak mungkin. Sedekah, memberikan makan keluarga dari uang haram. Akhwat kita di belakang sana, istri yang salihah, ingatkan suaminya, jangan bawa pulang kepada kami kecuali sumber halal. Motivasi untuk itu. Karena banyak di antara muslimah, istri justru dia yang menjadi penyebab suaminya mencari pendapatan yang haram, karena tuntutan-tuntutan yang melampaui batas. Akhirnya suaminya terpaksa korupsi, utang, mencuri. Di belakangnya ada perempuan masalahnya, yang kadang-kadang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan itu. Di dalam hadis yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, dan juga hadis ini
Disebutkan oleh para ulama, sabda Nabi SAW, la yaktasibu abdun malan min haramin fayunfiku minhu fayubaraka lahu fi wa la yatasaddaqu bihi fayuqbalu min wa la yatruku khalfa dhahrihi illa kana zadahu ila nar. Inna Allah azza wa jalla yamhu as-sayyi'a bis-sayyi'i walakin yamhu as-sayyi'a bil hasan. Innal khabitha la yamhu al-khabith. Tidaklah seorang hamba mencari harta dari keharaman lalu menafkahkannya dengan diberi keberkahan. Jadi tidak mungkin orang cari sumber haram lalu dianggap itu bisa jadi berkah. Maksudnya memenuhi kebutuhannya. Dan tidaklah menyedekahkannya dari sumber haram lalu diterima sedekahnya. Serta tidaklah ia meninggalkannya di belakang punggungnya, maksudnya jadi warisan merasa dia meninggal, melainkan itu semakin menambahnya ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya keburukan itu tidak akan bisa menghapus keburukan yang lainnya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan sebagian ulama tentu ada yang berpegang pada hadis ini, tapi khusus Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Tapi umumnya ada juga di antara ulama yang berpegang pada hadis ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan statement yang menarik dalam masalah ini. Coba renungi baik-baik perkataan beliau. Beliau mengatakan, sungguh aku menolak 1/6 dirham dari sumber haram. Sungguh aku menolak 1/4 dirham, misalnya 500 rupiah kita dikasih tapi dari sumber haram. Aku menolak 1/4 dirham dari sumber haram adalah lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi menerima sumber haram itu walaupun cuma setengah rupiah, misalnya kita anggap 100 rupiah, kita tolak, ini haram, gak mau, saya gak mau, itu lebih besar di sisi Allah pahalanya dibandingkan kita bersedekah lebih dari 100.000 dirham, kata beliau. Lebih aku sukai, lebih aku berharap pahalanya di sisi Allah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan keimanannya, mengatakan, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, bukan haram, syubhat, masih ragu-ragu, boleh gak sih aku tolak 1 dirham saja, misalnya jumlah yang sangat kecil, itu lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan 600.000 dirham. Menolak sumber haram ini ibadah, jangan dianggap tidak ibadah. Antum ditawarkan bekerja di satu tempat tapi haram, antum tolak, enggak deh saya nggak mau karena haram, itu pahala. Antum dikasih sesuatu, ditawarkan apa saja tapi haram, antum tahu haram atau minimal syubhat, antum tidak tahu sama sekali, sudah jangan. Itu lebih baik daripada berbuat kebaikan dengan perbuatan yang sama. Kita menerima sedekah atau kita menyedekahkan, maka lebih baik kita menolak sesuatu yang disedekahkan kepada kita yang haram itu daripada kita bersedekah dari yang halal. Walaupun bersedekah adalah ibadah yang sangat besar. Ini statement Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan juga dari tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Yang keempat, akibat pendapatan haram ini akan merusak hati. Akan merusak hati. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang masyhur, hadis Bukhari Muslim, yang hadis panjang tapi kita ambil akhir hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Artinya, ingatlah kata Nabi SAW bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika baik maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika rusak maka seluruh tubuh menjadi rusak pula. Ketahuilah itu adalah hati. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam Fathul Bari Sahih Bukhari, karena hadis ini disahihkan oleh Bukhari Muslim, beliau menanggapi hadis ini, dalamnya beliau mengatakan di dalam hadis ini mendapat atau terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik itu memiliki dampak. Maksudnya yang melunakkan hatimu justru pendapatan halalmu itu. Kalau mau hatinya baik, karena hati ini seperti raja dalam tubuh kita, kalau dia baik, baik semuanya. Maka salah satu masalah berat bagi hati adalah pendapatan yang haram. Imam Ahmad waktu ditanya tentang masalah itu, bagaimana supaya hati kita jadi lunak, jadi baik, supaya seluruh jasad kita jadi baik,
Subhanallah, orang kalau hatinya baik, wajahnya jadi baik, matanya jadi baik, rambutnya jadi baik, tangannya jadi baik, kulitnya jadi baik, semua jadi baik. Itu perawatan alami. Berani daripada hati antum. Kalau hatinya kusam, kotor, rusak, rusak semua yang lainnya. Rusak semua. Penampilannya jadi tidak baik semuanya, jadi rusak semuanya. Maka Imam bertanya, bagaimana caranya supaya kita terapkan hadis ini? Apa jawaban beliau? Dengan makanan yang halal. Memperbaiki hatimu itu dengan makanan atau sumber yang halal. Yang kelima, semua pendapatan haram teman-teman akan melahirkan kegelisahan, kehinaan, kebimbangan dalam kehidupan. Ya. Semua itu akan mendatangkan ya, masalah dalam hidup. Tidak ada, ini jumhur ulama sepakat mengatakan tidak ada pendapatan halal, tidak ada pendapatan haram, tidak ada pendapatan halal kecuali mendatangkan ketentraman jiwa, dan tidak ada pendapatan haram kecuali mendatangkan kerancuan dalam kehidupan, kekacauan dalam kehidupan. Ya. Bahkan kalau itu sumber-sumber haram, misalnya dia pernah mencuri 100.000, dia pernah mencuri 1 juta, buat manipulasi data, atau dia pernah berbuat satu kejahatan di satu tempat, setiap kali dia dengar nilainya, misalnya orang sebutkan 1 juta, langsung dia ngira dia yang sedang dituduh, padahal orang sedang bicara yang lain. Ketakutan sendiri. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 4 tentang sifat orang munafik. Karena mereka suka melakukan kemunafikan, ya, pelanggaran-pelanggaran, maka Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, potongan ayat, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Ini surah Al-Munafiqun ayat 4. Yang keenam, ancaman dengan adab yang pedih pada hari kiamat. Selain di dunia susah, di akhirat juga susah. Ya. Jangan teman-teman mau buru-buru, bisikan syaitan secara kuantitas mau cari keuntungan besar. Ya. Saya pernah berbagi kisah ini di majelis saya, dan mungkin teman-teman yang biasa hadir sudah tahu itu, tapi saya ingatkan kembali. Kisah paman saya pernah menyebutkan itu, kisahnya di salah satu negara lah ya, saya tidak usah sebutkan negara, nanti dikhawatirkan dikira membanding-bandingkan antara negara. Tapi dia, paman saya tinggal di sana, istri beliau orang sana gitu. Dan beliau menceritakan ada salah satu orang kaya di negara itu pernah berinteraksi sama orang negara lain, ya. Tapi tepatnya orang negara kita lah orang ini ya. Kemudian orang kita menawarkan proyek yang besar kepada orang itu, setelah ditawarkan dengan jumlah yang sangat besar. Jadi jumlahnya juga ya lumayan, fantastis lah ya, sampai 5 juta US atau sekian banyak. Maka orang ini tadinya ragu, kasih nggak ya? Maka orang yang tadi mau ajak bisnis ini sampai datangkan Quran dan mengatakan, apakah anda percaya dengan Quran ini? Maka kata orang itu, tentu saja. Dia bilang, saya bersumpah atas nama Quran ini kalau proyek ini benar. Maka yang terjadi, dikasihlah uang tersebut. Pekan pertama masih bisa kontek-kontekan. Mulai masuk pekan kedua, teleponnya sudah jarang dijawab. Pekan ketiga, pekan keempat, sudah nggak bisa dihubungi. Udah ganti nomor. Mau dicari, alamatnya ternyata juga nggak benar. Cari, nggak bisa ketemu. Orangnya sudah pergi, lari. Subhanallah, kata paman saya, terjadi kisah nyata ini. Setahun saja dari kejadian tersebut, orang yang tadi menipu itu ditemukan di negara lain oleh pemilik uang sedang berobat cuci darah. Dan uang yang dia gunakan untuk cuci darah itu berlipat-lipat dari uang yang dia curi tadi. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan masukkan sesuatu yang haram, teman-teman. Ya, kita harus protect diri kita. Karena ini masalah berdampak banyak sekali negatifnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh tentang makanan haram, misalnya memakan harta anak yatim. Ya, seperti dalam surah An-Nisa ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, di sini ada dua keadaan. Yang pertama adalah harta anak yatim yang dimakan itu, misal ada orang kaya raya, suami istri, baru punya anak satu, anaknya masih bayi, misal masih berapa bulan atau 1 tahun atau 2 tahun, masih kecil, meninggallah kedua orang tua ini, mungkin tabrakan mobil, intinya ajalnya datang. Maka anak ini kan jadi yatim yang kaya, kena warisannya banyak. Nah di sini dalam Islam, dalam surah Nisa dijelaskan boleh walinya, misalnya pamannya, ya, itu menjadi walinya dia, mengurus dialah. Dan boleh dia mengambil harta anak yatim ini untuk digunakan untuk biaya hidupnya.
Kalau numpang di rumah dia boleh dia pakai untuk biaya rumah itu saja, kebutuhan dasar saja, gitu kan. Karena yatim ini ada di situ. Tapi dia tidak boleh pakai berfoya-foya uang itu. Karena kapan dia pakai foya-foya dia memakan harta anak yatim secara zalim. Atau yang kedua, pengelola lembaga-lembaga yatim mengatasnamakan anak yatim tapi ternyata dia tidak memberikan kepada yatim tersebut. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam neraka nanti hari kiamat yang menyala-nyala. Itu juga tentang masalah riba. Ya, ini sudah sering kita jelaskan dalam masalah riba ini. Ini bagi teman-teman yang masih terus dalam riba bisa membaca Al-Baqarah ayatnya 275, 276 ya. Atau tepatnya dari 275 sampai 282 sebenarnya ya. Tapi intinya di ayat 275-nya itu Allah Subhanahu wa taala di ayat 275 Allah mengancam dua hal. Orang-orang yang memakan riba ini itu akan seperti orang kerasukan syaitan ya, atau orang yang gila. Kemudian yang kedua Allah ancam dengan neraka dan diancam dengan kekal dalam api neraka itu. Kekal dalam api neraka itu. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Dan orang yang kembali mengambil riba setelah faham, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Saya akan rincikan makna ayat ini. Yang dimaksud dengan riba tentunya teman-teman sekalian adalah seseorang yang mengambil dari utang piutang, itu yang paling dasar, kemudian berbunga ya. Jadi ada dua jenis investasi. Ada investasi yang sifatnya boleh mengambil keuntungan darinya, seperti kita transaksi jual beli ya. Atau kita mengajak partner kita atau teman kita partner bisnis lalu bagi hasil secara persentase tentunya. Karena kalau bukan persentase menentukan keuntungan langsung. Setiap bulan saya mau terima 1 juta, 2 juta ya. Atau misalnya saya mau 10%, tidak mau tahu rugi atau tidak rugi, maka itu bisa kena riba gitu kan. Ini bagian daripada tadi contoh. Atau orang yang transaksi utang piutang, orang yang transaksi tapi tidak boleh ada keuntungan, yaitu utang piutang. Sama juga dengan gadai. Dia tidak boleh ambil keuntungan di situ. Antum kalau utangkan kepada orang ya harus paham ini mencari pahala, jasa. Makanya Nabi SAW mengatakan siapapun yang mengutangkan orang, memberi tenggang waktu atau memaafkan, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam riwayat lain dikatakan siapa yang mengutangkan orang selama belum jatuh tempo, maka dia seperti bersedekah dengan jumlah uang itu. Misalnya 1 juta ya 1 juta kita sedekah. Dan kalau lewat dari jatuh tempo dia berikan tenggang waktu, maka dia seperti bersedekah 2 kali lipat dari uang yang dia utangkan. Memang itu investasi juga, tapi investasinya tidak ada keuntungan duniawi, urusannya akhirat. Itu utang. Atau gadai, orang gadaikan sesuatu maka harus dikembalikan. Kalaupun dia tidak bisa, maka kita punya hak menjualnya, tapi tidak kita, misalnya dia utang 50 juta, dia gadaikan sawahnya harga 100 juta. Di sini dia menggadaikan sampai batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan. 1 bulan lewat ternyata tidak ada, dia tidak bisa mengembalikannya. Maka kita punya khiar, punya pilihan. Kita bisa memberikan tenggang waktu untuk mengejar pahala dari dia, atau kita
menjual apa yang digadaikan sawah itu misalnya laku 100 juta sesuai dengan nilainya. Maka kita ambil hak kita 50 juta, sisanya 50 juta dikembalikan kepada pemilik sawah. Tidak boleh semuanya diambil. Nah kita di Indonesia ini seringkali apa? Hangus semuanya. Yang dijaminkan hangus. Ini tidak boleh. Haram semuanya. Ya. Itu yang pertama berhubungan dengan masalah riba itu. Salah satu contohnya ya. Tentu ini bahasanya panjang tapi saya cukupkan karena saya ingin titik beratkan di poin ini. Kata Allah, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit jiwa. Kata ulama di sini yang dimaksud adalah orang kalau sudah tahu hukum ataupun tidak tahu hukum tapi dia terus hidupnya penuh dengan riba, maka di akhir-akhir hidupnya kita akan temukan orang ini seperti orang yang kerasukan syaitan atau stres. Ya kalau kita stres, gila, tekanan jiwa gitu kan. Ini yang dimaksudkan di sini. Dan ini Allah SWT ancamkan. Pasti akan terjadi. Orang kalau membuka pintu riba semua terlilit utang, maka stres hidupnya. Susah semuanya. Ya, dikejar sana sini, disita segala macam barangnya dan segala hal yang kita sudah tahu terjadi tentunya. Lalu Allah mengatakan, dan orang-orang ini sebenarnya karena mereka menganggap riba, mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli. Jual beli jelas. Contoh akad jual beli misalnya, kita kalau mau beli mobil atau mau beli rumah, kemudian kita ingin supaya bisa cicil. Saya nggak mampu beli rumah semuanya, nggak mampu beli mobil. Misalnya rumah harganya 2 miliar. Kemahalan, saya nggak bisa beli, tidak punya uang cash. Apa yang saya bisa lakukan? Saya datang kepada saudara saya muslim yang lain, lalu saya bilang, bisa nggak anda bayarin atau antum bayarin rumah ini 2 miliar. Nanti kita tulis akad jual beli. Antum beli 2 miliar rumah itu, silakan antum jual kepada anda terserah berapa. Misal mau dijual 2 miliar setengah, tapi akadnya jual beli, bukan utang piutang. Tidak apa-apa dibayar 24 bulan. Dibagilah, dia sudah jelas modalnya berapa, jelas keuntungannya berapa, akad kita jual beli. Tapi yang jadi riba adalah kalau seandainya orang transaksi barang, beli rumah misalnya, maka dikatakanlah, bisa nggak kamu belikan rumah ini? Bisa. Berapa? 2 miliar. Saya belikan 2 miliar. Lalu yang dia tulis di akad bukan transaksi jual beli rumah, bukan beli rumah lalu dijual kembali, tapi akadnya adalah utang piutang. Si fulan A telah mengutangkan uang 2 miliar kepada fulan B yang dia harus bayar setiap bulan sekian dengan bunga sekian. Nah ini tidak boleh. Karena di sini teman-teman sekalian kita tidak boleh lagi ambil keuntungan. Ya. Jadi bedakan mana terhadap jual beli, mana utang piutang. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang sampai kepadanya peringatan Allah lalu dia berhenti, maka baginya yang telah lalu. Maksudnya kata ulama adalah orang yang belum tahu hukum. Misal antum lagi cicil rumah, cicil mobil, ya. Atau kita lagi terlibat dalam masalah ribawi, bekerja di tembaga ribawi misalnya, kita tidak tahu, sekarang tahu hukumnya. Dulu sudah terlanjur makan, minum, beli rumah, beli mobil, tapi uang riba, kita benar-benar nggak paham. Fahami poin ini ya, tidak tahu hukum. Maka Allah mengatakan baginya yang telah lalu, Allah halalkan yang lalu, yang penting sekarang dia taubat, gitu kan? Namun siapa yang sampai peringatan padanya lalu dia mengulangi riba, maka mereka penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi jangan bilang, tidak apa-apa deh sekarang saya cicil rumah dulu, saya sudah tahu haram, yang penting saya punya rumah dulu nanti saya taubat. Nggak bisa. Jadi hukumnya hanya bagi orang yang tidak tahu saja. Jadi Allah ancam di sini dengan neraka, sumber-sumber haram. Ini tentu contoh-contohnya, makan anak yatim, makan riba, ya, dan cukup banyak masalah hal-hal seperti ini, termasuk juga orang yang mengangkat data-data palsu kepada hakim, ya, kemudian dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan yang, atau mengambil tanah ya yang bukan miliknya, tempat yang bukan miliknya. Ini semua diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh, dilarang ya. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, maksudnya cara yang haram, manipulasi, kezaliman, segala macam kebohongan. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, diangkat kepada hakim, kemudian kebohongan semua, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta yang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.
Nabi SAW menyebutkan tentang rincian ayat ini di dalam sabda beliau yang masyhur, hadis riwayat Bukhari Muslim, yang bunyinya, innama ana bashar wa innahu ya'tinil khasm fala'alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'd fa'aqdiya lah faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar falyahmilha aw liyadharaha. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, kata Nabi SAW, dan sesungguhnya cukup banyak orang-orang yang sedang berselisih datang kepadaku. Mungkin sebagian dari kalian lebih kuat bantahannya daripada sebagian yang lain, argumentasinya lebih kuat. Lalu aku memutuskan perkara dengan hal itu. Kata Nabi SAW, aku cuma tahu, aku manusia biasa. Oh, si fulan lebih kuat buktinya, ya sudah. Barang siapa yang aku putuskan untuknya perkaranya dengan hak seorang muslim, dia tahu itu salah, ya, tapi tetap saja misalnya si yang dimenangkan merasa ya sudah dia dimenangkan loh, tapi dia tahu itu salah. Dikatakan sini, barang siapa yang aku putuskan untuknya perkaranya dengan hak seorang muslim, maka sungguhnya itu hanyalah potongan dari api neraka. Oleh karena itu silakan mengambilnya atau dia meninggalkannya. Jadi ini dijelaskan oleh Nabi SAW, dan tentu kita bisa tarik dalam lini kehidupan kita. Kemudian juga hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging dan darah manapun yang tumbuh dari sumber yang haram, pendapatan yang haram, maka neraka lebih patut baginya, masuk ke dalam api neraka. Kita akan masuk, teman-teman, itu semua adalah efek-efek daripada dampak daripada pendapatan haram. Kita coba lihat, teman-teman, bagaimana para salafus saleh meninggalkan sumber-sumber haram. Ya. Dimulai dari baginda Nabi SAW, manusia yang paling layak menjadi suri tauladan kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW pernah gelisah satu malam. Beliau tidak bisa tidur. Maka salah satu istrinya, yang kebetulan Nabi SAW menginap di rumahnya pada malam itu, menanyakan kepada Nabi SAW, ada apa dengan anda ya Rasulullah? Anda gelisah tidak seperti biasanya nih. Biasanya tidak seperti ini, bisa tidur. Sekarang kok nggak bisa nih? Maka Nabi SAW menjawab mengatakan, inni kuntu asabtu tamratan tahta jambi fa'akaltuha wa kana indana min tamri sadaqah fa khashitu an takuna minhu. Aku tadi sebelum tidur naik di ranjang ini sempat mendapatkan sebutir kurma di sampingku, maksudnya di sebelah ranjang, lalu aku memakannya, sedangkan di sisi kita atau di rumah kita ini terdapat kurma sedekah, dan Nabi SAW termasuk tidak boleh memakan sedekah. Beliau menerima hadiah tapi tidak makan sedekah. Maka aku khawatir bila sebutir kurma tadi berasal dari sedekah itu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih. Ulama menanggapi mengatakan betapa mulianya penjagaan terhadap sumber makanan yang halal oleh Nabi SAW. Beliau sempat ragu saja bahwasanya itu adalah kurma, takutnya kurma yang sedekah tidak boleh Allah, atau Allah tidak izinkan beliau memakannya, lalu beliau makan. Beliau pikir tadinya kurma istrinya atau makanan di rumahnya, tapi karena di rumah ternyata ada juga sedekah titipan orang, beliau khawatir itu adalah dari kurma sedekah, padahal ada di dekat ranjangnya, gitu kan. Maka beliau pun sudah cukup untuk gelisah. Begitu juga dengan riwayat yang lain atau mirip dengan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, inni la anqalibu ila ahli fa'ajidu tamrata saqitatan ala firashi fa'arfa'uha li'akuluha thumma akhsha an takuna sadaqatan fa'ulkiha. Aku pulang kepada keluargaku, lalu aku mendapati sebutir kurma tergeletak di atas tempat tidurku, lalu aku mengangkatnya untuk memakannya, kemudian aku khawatir bila dia adalah sedekah, maka aku menaruhnya kembali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi riwayat kedua ini merincikan riwayat yang pertama. Artinya Nabi SAW tidak sempat memakannya. Kalau dalam riwayat yang kedua, beliau begitu mengangkat mau masuk ke mulutnya, teringat ternyata di rumah ada sedekah, ada kurma sedekah di depan orang, maka beliau tidak jadi memakannya, lalu melemparnya atau membuangnya kembali atau meletakkan kembali. Ini bentuk kehati-hatian Nabi SAW. Salah satu contoh dalam meninggalkan sumber yang haram.
Contoh yang lain adalah perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau pernah punya seorang budak yang selalu beliau pekerjakan atau selalu bekerja tiap hari, dan sebagai bentuk penghormatan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada budaknya ini, setiap kali dia habis bekerja, pendapatannya apapun hari itu, maka dia beli makanan, lalu Abu Bakar makan berdua bersama dia. Selalu Abu Bakar tanya setiap kali datang, kamu tadi kerja apa? Sumbermu dari mana nih? Selalu saya diceritakan halal dari sini. Abu Bakar makan sama dia. Karena tiap hari begitu. Satu hari pernah Abu Bakar nggak nanya lagi, dari mana sumbermu? Dia bawa makanan, Abu Bakar lihat enak, makan bersama orang ini. Setelah selesai makan, baru Abu Bakar tanya, dari mana sumbermu ini? Tiba-tiba orang ini menjawab dengan sedikit unik. Dia mengatakan, dulu di masa jahiliyah, saya di Mekah dulu, saya pernah pura-pura jadi dukun. Jadi dukun saja haram, apalagi pura-pura. Ya. Jadi dua keburukan, gitu kan. Lalu ada seseorang konsultasi, kemudian saya sampaikan begitu saja, asal ngomong, ternyata benar, gitu. Dan orang itu pernah merasa punya utang karena dia tidak bisa bayar saya waktu dia masih di Mekah. Sekarang sudah masuk Islam, dia datang, dia ketemu saya, dia juga sudah masuk Islam. Dia mengatakan, oh saya pernah punya utang sama kamu di masa jahiliyah. Lalu diberikan kepada saya berikan makanan ini. Maka begitu mendengar cerita itu, Abu Bakar berdiri lalu mengorek tenggorokannya dan memuntahkan makanan tersebut. Karena mengetahui ini adalah sumber yang haram. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata radhiyallahu anhu, tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku melainkan aku dalam keadaan mengetahui dari manakah datangnya dan dari manakah keluarnya. Ya. Dari sumber mana nih? Pakai uang apa? Itu kalau beliau sendiri yang membeli makanan. Ya. Begitu juga kalau memang dia dapat dari orang lain, dia coba mencari tahu, tetapi tentu secara zahir, ya. Saya sudah bilang tadi hukumnya seperti itu. Kemudian juga Wahab bin Munabbi rahimahullah pernah berkata, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah Ta'ala, maka hendaklah ia memperbaiki sumber makanannya atau sumber pendapatannya. Kemudian juga Uhaib bin Al-Ward berkata, andai kata, dia bilang sama seseorang yang ada di majlisnya, andai kata kau berdiri menjadi tiang, kan di tiang masjid kan ada tiang-tiang. Kalau kau berdiri menggantikan tiang ini pun, maksudnya kerjamu cuma di masjid duduk, nggak buat apa-apa. Kamu cuma duduk dengarin majelis ibadah, sholat, maka tetap tidak akan bermanfaat bagimu sedikit pun sampai kau memperhatikan sumber makanan halal atau haram. Jadi walaupun kau di masjid, pemberian orang pun tetap kau harus berhati-hati. Walaupun tadi saya bilang hukumnya hukum zahir. Kalau ada orang antarin kita nggak tahu, ya sudah, bismillah kita makan. Apalagi kalau kita tahu orangnya orang baik, gitu ya. Tapi kalau orangnya tidak jelas, jangan. Ya, tidak jelas jangan. Kita tidak tahu siapa orangnya, jangan. Gitu kan? Kita harus lebih hati-hati masalah itu. Begitu juga dengan perbuatan banyak sekali, ya. Orang-orang lain diantaranya statement yang masyhur dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, takwa kepada Allah bukanlah berpuasa di siang hari. Artinya bukan cuma dihitung dari rutinnya orang puasa, dan juga qiyamul lail atau menggabungkan keduanya. Maksudnya dia puasa siang hari, dia sholat malam. Itu bagian daripada ketakwaan. Tapi beliau mengatakan yang sebenarnya takwa itu adalah takwa kepada Allah, meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan melaksanakan apa yang diwajibkan Allah. Barang siapa dikaruniai kebaikan setelah itu, setelah sumbernya halal, ya, maka itu adalah kebaikan yang ditambahkan pada kebaikan lainnya. Artinya memang betul-betul ini yang harus dia perhatikan. Teman-teman sekalian, kita jangan menjadi seperti Yahudi. Ini diingatkan oleh Nabi SAW. Apa peringatan Nabi? Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, qatalallahu al-yahuda lamma harramallahu alaihim syuhumaha jamaluhu thumma ba'u fa'akaluha. Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Ini doa Nabi SAW kepada mereka atau untuk mereka. Ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai, kan bangkai haram, lemaknya juga haram, nggak boleh, gitu kan? Maka mereka menyiasatinya, kemudian mereka mencairkan lemak babi itu diambil, lemak bangkai itu diambil, lalu dicairkan jadi minyak, lalu mereka menjual dan mereka memakan nilainya. Jadi jangan direkayasa teman-teman, tidak boleh. Ini mirip, saya berharap teman-teman bisa pahami ini bagi yang pedagang-pedagang, hati-hati. Kalau jual barang sudah expire jangan dijual.
Dia sudah tidak layak konsumsi. Jangan sengaja direkayasa, print tanggal baru tempel di situ. Manipulasi, akhirnya orang sakit, kena penyakit nggak boleh. Sudah selesai. Kadaluarsa, tidak boleh dijual lagi, resiko. Makanya kita harus lebih hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Jangan cari sumber yang haram. Tentu banyak sekali juga orang yang, atau contoh-contoh dalam masalah ini, seperti orang yang memudahkan urusannya dengan suapan, sogok menyogok. Ya. Sogok menyogok itu adalah kita mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita, bukan hak kita. Kita nggak punya hak di situ, tapi karena kita bayar kita dapat. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih riwayat Ahmad, la'anallahu ar-rashi wal murtashi, atau la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukum. Allah melaknat orang yang menyogok dan juga orang yang disogok dalam masalah hukum. Begitu juga orang yang mendapatkan mandat, teman-teman yang jadi pegawai, ya, untuk memberi sesuatu atas nama kantor, maka hati-hati. Kita terikat dengan akad kerja kepegawaian. Jadi kalau kita belanja bawa uang kantor, belanja komputer, belanja handphone, belanja kertas, belanja kopi, belanja apa saja, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, maka kita tidak boleh mengambil apapun dari diskon ataupun tambahan hadiah dari transaksi itu, karena semua itu milik pemilik uang. Kalau kita yang pergi belanja ke satu supermarket lalu kita dapat diskon, dapat hadiah karena kita pakai uang kita sendiri, misal dari gaji kita beli untuk kebutuhan keluarga, nggak ada masalah. Tapi kalau ke atas nama kantor dan uang orang, uang kantor yang kita pakai, maka berarti hak pemilik uang. Tugas kita sebagai pegawai menjalankan itu. Maka apapun hadiahnya, mau payung, mau pulpen, mau baju kaos, mau apa, serahkan kepada pemilik uang. Kalau pemilik uang menghalalkan, silakan ambil buat kamu, yang nggak ada masalah, halalkan itu. Ya, jadi jangan sampai mengambil ini, karena tidak boleh. Ini termasuk pendapatan haram yang sering banyak terjadi di lapangan. Ya, jadi minta kehalalannya, minta kehalalannya. Saya sampaikan teman-teman di kantor kami, kalau ada pun pemberian, apapun pemberian, di travel ada jemaah haji atau jemaah umrah yang memberikan hadiah, atau di restoran, atau di toko, atau di mana saja yang ada yang memberikan transaksi, maka saya bilang atau hadiah dalam transaksi, maka perlihatkan. Saya sebagai pemilik uang, saya kalau menghalalkan halal, maka mereka perlihatkan. Kami punya grup, dikirim ke grup, Ustaz ada ini. Maka sering kali kalau itu benda-benda yang bisa tahan lama selain makanan, saya bilang disimpan dulu, nanti kita akan lihat di akhir bulan. Bisa dibagi rata kepada semua unit ikhwah yang ada di unit itu, atau misalnya kita akan berikan kepada yang berprestasi. Tapi bukan haknya orang yang mengambil. Kisah masyhur tentang Ibnu Lutbiyah, ya, sahabat Nabi, yang Nabi SAW tugaskan kumpulin zakat, kemudian dia keliling-keliling karena Nabi tahu dia ini kerja, orang-orang tahu dia kerja, dia ngumpulin zakat, maka orang titipin, ini zakat ya, dan ini buat kamu, dikasih dia. Dia dengan polosnya orang ini pulang ke Madinah lalu menyerahkan, ya Rasulullah, ini adalah zakat yang anda amanahkan dan ini adalah buat saya. Orang-orang kasih saya pada saat saya bertugas. Apa yang terjadi? Apakah Nabi SAW langsung mengatakan oke, boleh saja? Enggak. Beliau naik di atas mimbar lalu beliau mengatakan, kenapa ya? Dan ini adabnya, Nabi tidak sebutkan namanya. Alaihissalam beliau mengatakan, kenapa ya ada orang yang saya tugaskan mengumpulin zakat lalu dia mengatakan ini zakat kalian dan ini hadiah buat saya. Kalau betul itu buat dia boleh, coba dia duduk di rumah ibu ayahnya, sampai enggak hadiah itu? Kalau dia tidak kerja di perusahaan itu, dia enggak belanja uang pakai uang orang itu, dapatkah itu? Tentu saja tidak, berarti bukan hak dia. Maka hati-hati. Masuk dalam masalah contoh ini teman-teman, fasilitas kantor, fasilitas lembaga. Antum dikasih fasilitas kantor, berarti pakai untuk kantor. Ya. Tergantung daripada akad kita. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutim. Orang muslim harus patuh dengan syarat yang telah disepakati. Ya. Jadi kalau misalnya antum dikasih, ini handphone ya, dipakai untuk tugas kantor. Ini laptop untuk tugas kantor. Berarti antum nggak boleh pakai untuk yang lain. Untuk memakai kebutuhan yang lain bilang, saya mau pakai, ini mobil dinas nih, batasnya sampai di mana nih? Oh ini hanya untuk urusan kantor, ya sudah. Kalau antum mau pakai untuk keluarga, saya kalau lagi weekend, Sabtu Ahad mau bawa keluarga saya belanja, jalan-jalan keluar kota, boleh nggak? Kalau yang punya perusahaan mengatakan boleh, tidak ada masalah. Selama kamu pakai rawat, tidak ada masalah. Sudah jadi halal. Kalau enggak jangan, nggak boleh sembarangan.
Semua itu harus dijaga. Karena ini fasilitas. Karena banyak orang begitu, dikasih pulpen 1 dus, 12 biji 1 lusin. Ini ya, pakai untuk kantor. Dibawa pulang bagi-bagi ponakan. Kenapa di kantor banyak? Emang banyak, tapi bukan untuk bagi-bagi. Untuk dipakai itu. Ini hati-hati. Karena semua akan ada hisabnya tentunya ya. Maka ini hadis yang atau peringatan. Dan juga ada hadis yang mengingatkan masalah itu ya. Kata Nabi SAW, hadayatul ummali gulul. Hadiah yang untuk diberikan untuk pekerja adalah harta pengkhianatan. Hadis riwayat Ahmad. Artinya kalau antum ambil langsung tanpa menghalalkan atau minta penghalalan dari pemilik harta, gitu kan? Maka itu jadi harta pengkhianatan. Jadi nggak boleh. Kalau teman-teman mau memberikan pertolongan kepada orang, jadi kita begini teman-teman ya. Dalam Islam ini kita harus mendahulukan jiwa sosial kita daripada jiwa ekonomi. Maksudnya begini. Jadi atau tidak bisa dipisahkan di antara keduanya. Kita tadi kalau berdagang saya bilang kita harus punya hubungkan antara perdagangan kita itu, ekonomi kita itu dengan sosial. Gak bisa pisah ini. Justru untuk membuat keuntungan kita datang harus bersosial. Seringnya bersedekah akan memudahkan keuntungan. Maka ini harus dihubungkan satu sama yang lain dan tidak bisa kita pisahkan. Jadi kita dianjurkan dalam Islam teman-teman jangan menilai pertolongan untuk orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, Ishfa'u tu'jaru. Berikan rekomendasi, bantu orang lain, kalian akan mendapatkan pahala. Wa yaqdillahu ala lisan nabihi SAW masya. Dan Allah akan menyelesaikan lewat lisan nabinya apapun yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya adalah kalian harusnya kalau memberikan bantuan kepada orang, ya bantu. Jangan pernah berharap ada balasan di situ. Apalagi kalau antum sudah bilang, saya bantu. Bantu. Udah, jangan berharap apa-apa dari situ. Yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu digarisbawahi ya. Karena bayangkan teman-teman, kalau antum jadikan sebagai pegangan hidup, setiap kali mau bantu orang harus ada nilainya, maka pertama antum akan milih-milih siapa yang antum bantu. Jadi sudah tidak ada pintu pahala di situ. Yang kedua, kalau antum dikasih bukan seperti yang antum harapkan, antum akan menghina, menggerutu, bahkan mungkin bisa menggibah. Ya. Yang ketiga, bisa merusak hubungan antum sama orang itu. Ya. Bantu ya bantu. Ya, kita temukan masya Allah orang yang ikhlas lillahi ta'ala, justru Allah SWT bukakan pintu berkah dan rezeki dalam hidupnya. Nabi SAW mengatakan, "Faman syafa'a li ahadin syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba." Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Barang siapa yang memberi syafaat, pertolongan kepada seseorang lalu ia diberi hadiah karenanya dan menerimanya. Maksudnya memang dia tidak mau kalau nggak dibantu, tidak mau kalau tidak dikasih hadiah misalnya. Maka dia sungguh telah membuka pintu paling besar dalam masalah pintu riba atau pintu paling berbahaya dalam masalah riba. Begitu juga sama dengan hal-hal yang lain, semua yang berhubungan dengan masalah bantuan-bantuan ini ya. Sama juga teman-teman yang bekerja di yayasan sosial ya. Kita harus pahami hadits Nabi SAW ya, yang makna hadits ini adalah siapa yang bekerja dalam mengalokasikan kegiatan sosial maka dia akan dapat pahala seperti para penyumbangnya. Misalnya antum bekerja di yayasan sosial, gaji antum hanya 3 juta, 5 juta misalnya. Tapi dana yang antum alokasikan 10 miliar, zakatnya orang, sedekahnya orang, gitu kan. Maka antum tidak boleh mengambil dari uang-uang itu. Tapi di sini antum mendapatkan pahala sedekah sejumlah itu. Misal donatur yayasan ada 100 orang misalnya. Dana yang terkumpul 10 miliar. Antum gajinya cuma 5 juta. Tapi antum termasuk yang menjalankan tugas sesuai dengan akad kerja antum. Maka antum sama dengan bersedekah 10 miliar itu. Karena antum tidak punya uang sebesar itu. Jadi harus difahami ada nilai sosial, nilai pahala yang kita harus cari di situ. Yang paling pertama kita kedepankan kalau mau bantu orang adalah sosialnya, bantu dulu. Urusan yang lain itu tidak dihubungkan dengan masalah bantuan ini tentunya. Begitu juga orang-orang yang melakukan pekerjaan di kantor tanpa ada mandat dari pimpinan. Ya. Jadi antum kerjakan apa yang diperintahkan dan izin terlebih dahulu. Kalau tidak, ini nanti apapun yang antum lakukan bisa menjadi sumber pendapatan haram, gitu kan? Dan ini hal yang harus menjadi pegangan, ya.
Sebagaimana Hasan Basri rahimahullah mengingatkan, mengatakan, wahai orang yang bersedekah kepada orang miskin, belas kasihlah kepada orang yang telah engkau zalimi. Maksudnya kau telah zalimi dirimu sendiri. Maka ulama menarik statement ini kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang dititahkan kepada dia. Ya. Karena ini juga masuk dalam masalah bab pengkhianatan, yang banyak sekali hadis Nabi SAW mengingatkan agar tidak boleh orang melakukan pengkhianatan. Ya, mengambil atau menjalankan apa-apa yang tidak dihubungkan dengan tugas dia, dan ini berbahaya sekali tentunya. Teman-teman, contoh dalam masalah ini cukup banyak. Kita tutup teman-teman sekalian dengan bagaimana cara taubatnya. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah Azza wa Jal, misal orang tidak sholat, ya, dan tidak ada hubungannya dengan qadha, tidak diperintahkan untuk mengqadhanya, gitu kan, maka dia taubat, Allah SWT penuhi. Dan An-Nawawi rahimahullah menyebutkan 3 syarat mutlak taubat nasuha. Meninggalkan dosa itu seketika, ya. Lagi riba, lagi berzina, apa saja tinggalkan seketika. Kemudian menyesalinya. Dan yang ketiga adalah berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya, antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhubungan dengan Allah. Kalau hak Allah itu tidak berhubungan dengan masalah qadha, wajib diganti, maka cukup dia tobat seperti ini. Kalau dia dihubungkan dengan masalah hal yang diqadha seperti puasa Ramadan misalnya, gitu kan, maka dia membayarnya. Dia tobat kepada Allah, dia membayarnya. Ini kalau berhubungan dengan Allah SWT. Kalau berhubungan dengan makhluk, makhluk ini manusia misalnya, ada 2 hal di sini. Ada berhubungan dengan masalah pencorengan kehormatan seperti ghibah, fitnah, gunjing, adu domba, ya. Ada juga yang berhubungan dengan pengambilan materi, seperti misalnya mencuri, menipu, mengambil benda. Kalau perusakan citra, maka taubat kepada Allah SWT dengan 3 syarat tadi yang awal, meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kemudian, ya, dia meminta maaf kepada pemilik nama tadi yang sudah dirusak itu. Maafin saya pernah menggibah Anda. Dan ingat teman-teman, jangan sembunyikan ini ya. Karena ada orang kadang-kadang, sudahlah saya sekarang cerita tentang dia macam-macam, pokoknya nanti Idul Fitri aja deh, saya minta maaf, mohon maaf lahir batin ya. Sudah semuanya ya. Enggak. Kalau antum mau aman hari kiamat, maaf, akhi, saya mau bicara 4 mata. Ukhti, misalnya sama-sama akhwatnya, saya mau bicara menyampaikan ini. Maka saya pernah menggibah Anda dulu, gitu kan. Maafin saya. Sebutkan dosa itu, kesalahan itu, supaya dia tahu kesalahan apa dan dia ikhlas dalam memaafkannya, gitu kan. Jadi nggak boleh memanipulasi keadaan. Nah, kalau materi yang kedua tadi, kita wajib selain tobat kepada Allah SWT dan 3 syarat tadi, kita harus mengembalikan materi itu. Mengembalikan materi itu. Khusus bagi orang yang mendapatkan pendapatan haram dan dia tahu dia pernah melakukan haram, kemudian sekarang dia taubat, maka ulama mengatakan penyempurnaan taubatnya adalah selain meninggalkan semua itu, maka dia berusaha bersedekah untuk menutupi kesalahannya itu. Seperti yang dilakukan oleh Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Dia dulu sama ayahnya Abu Jahal. Abu Jahal ini Fir'aunnya umat ini. Ikrimah ini dulu selalu sama ayahnya kemana-mana. Semua yang dilakukan oleh ayahnya dilakukan juga oleh dia, gitu kan. Dan banyak sekali mereka infakkan harta untuk memerangi Islam. Maka setelah masuk Islam dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu saya banyak menginfakkan harta saya untuk memerangi Islam dan Anda. Maka sekarang sebagai tebusannya saya akan bersedekah sejumlah itu. Jadi dia nilai berapa dia sedekah. Misal contoh yang lain dari lapangan kita, mungkin teman-teman dulu di masa jahiliyah pernah mentraktir teman-temannya berzina, pergi ke karaoke, pergi ke diskotik, inilah segala macam. Kita tahu misalnya tiap minggu kita bayarin orang 100.000, perkiraan saja. Maka sekarang kita sudah taubat. Ingat, telepon teman-teman itu, maaf ya, saya dulu waktu ajak kalian itu saya tidak paham hukum. Sekarang saya sudah tahu, saya ikut pengajian ini, saya tahu haram. Maka saya berlepas diri ya. Saya tidak berhubungan lagi dengan masalah itu. Artinya setelah hari ini kalau kau berbuat, saya tidak ada hubungannya. Karena kan banyak orang subhanallah dulu waktu diajak temannya ke diskotik, diajak temannya ke tempat perzinahan, hotel, dia malah jadi guru, tanda kutip bagi temannya. Nanti kalau kau masuk kamar buat begini, nanti kalau kau begini, diajarin zina, diajarin bohong, diajarin segala macam. Maka kan dia jadi guru. Sekarang dia bisa sampaikan, sekarang saya berlepas diri dari itu ya. Saya nggak ada hubungannya. Jadi mulai sekarang saya nggak ada hubungan sama yang lalu-lalu. Sebagai bentuk pembersihan gitu ya. Bentuk pembersihan. Jadi dia menyatakan kalau saya berlepas diri. Dan berapa kira-kira nilai uang yang pernah kita sedekahkan,
atau kita keluarkan, maaf, untuk membiayai perbuatan salah itu, kita sedekah sekarang. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan dalam bagian doa kita teman-teman sekalian, ya Allah, jangan Engkau matikan hamba-Mu ini kecuali aku sudah menunaikan semua tugasku atau apapun yang Engkau merupakan hakmu dan juga hak hamba-hamba-Mu, supaya kita hari kiamat insya Allah bersih dari segala macam cobaan. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian, semoga insya Allah bisa diambil manfaatnya. Baik, mungkin ada di sini beberapa hadiah dari panitia, mungkin saya serahkan kepada panitia nanti membaginya dengan cara mungkin ada pertanyaan atau apa, silahkan saja. Untuk majelis kita saya tutup dulu sampai di sini insyaallah. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua dan semoga jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, akan kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali diganti oleh Allah dengan kemampuannya menjadi pahala. Dan selalu kita doakan negara kita Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan hala ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah SWT melunasi negara ini utangnya dengan semudah-mudahnya dan diberikan pemimpin yang muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga saja Allah menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tinggal. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan ceramah ini, yang mengulang-ulangi dan menyebar luaskannya, semuanya disatukan di surga firdausnya tanpa hisab. Mungkin itu dari saya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.